Maestro dipersembahkan oleh Sampurna untuk Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang populer sebagai pendiri Muhammadiyah adalah tokoh besar yang melakukan pembaharuan dalam banyak bidang di Indonesia. Ahmad Dahlan dikenal sebagai tokoh agama, pendidikan, dan gerakan sosial kemasyarakatan yang disegani. Sejak awal abad ke-20, Ahmad Dahlan dan Muhammadiyahnya telah mewarnai proses pembentukan Indonesia modern. Dan hingga saat ini, ajaran-ajaran Ahmad Dahlan masih terus hidup dan bergema dalam masyarakat Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan itu adalah pendidikan yang terkait dengan tadi, pencerdasan dan pencerahan. Jadi umat Islam itu harus menang di muka bumi ini. Dia harus diarahkan ke sana. Jadi tidak tenggelam hanya dalam buku kuning ya, dengan kitab kuning itu, tapi juga yang paham kitab putih itu. Beliau telah berhasil memperkenalkan umat Islam, Islam yang benar, Islam yang puritan, Islam yang tidak ditutupi oleh berbagai bid'ah, khurafat, takhayul, mitos-mitos, sehingga Islam menjadi agama yang sederhana, yang jernih, yang mudah difahami, dan menggerakkan amal soleh. Dan yang kedua, Ahmad Dahlan saya kira juga telah menggerakkan sekaligus sebuah social movement, ya, gerakan sosial yang dimensinya itu adalah pendidikan, kemudian juga gerakan dakwah keagamaan, gerakan sosial dalam arti menyantuni fakir miskin, yatim piatu, mendirikan berbagai koperasi simpan pinjam sejak dulu sampai sekarang gitu. Kemudian juga saya kira Ahmad Dahlan ini memberikan sebuah enlightenment, pencerahan ya, Aufklärung, pencerahan terhadap umat yang dulu itu menganggap Islam itu agama yang terbelakang, Islam itu identik dengan kemiskinan. Apalagi zaman Belanda itu, agama Islam itu betul-betul kesannya itu sangat mungkin kumuh dan lain-lain. Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwisi pada tahun 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Dan ibunya Nyai Abu Bakar, putri dari Haji Ibrahim, yang menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta. Dalam silsilah, Darwisi termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo, pelopor pertama penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa. Sejak kecil, Darwisi sudah dipersiapkan menjadi seorang ulama oleh kedua orang tuanya. Berangkat dewasa, pergi belajar ke Tanah Suci, ya, ke Makkah. Beliau di sana bergumul dan bergaul dengan ide-ide pembaharuan. Saya kira seperti saya baca, beliau membaca banyak Al-Manar, tafsir Al-Manar, kemudian juga majalah Ar-Umratul Wuthqa yang diterbitkan oleh Jamuddin Al-Afghani, dan tokoh-tokoh pembaharu waktu itu dunia Islam dicengkeram oleh penjajahan Barat. Kemudian beliau membawa inspirasi besar. Pada usia 20 tahun, Muhammad Darwisi kembali ke kampungnya dan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Untuk merealisasikan ide-ide pembaharuan, Ahmad Dahlan banyak bergaul dan berdialog dengan semua kalangan, baik ulama, rakyat jelata, bangsawan, pendeta hingga misionaris. Pada tahun 1909, Dahlan melakukan terobosan dengan masuk menjadi anggota Budi Utomo,
dan memberikan pelajaran agama di kalangan priyayi Jawa. Setelah mendapat banyak dukungan dari kalangan priyayi, Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dengan sistem pendidikan modern. Jiwa dan pemikiran Ahmad Dahlan terbukti menampilkan corak pemahaman keagamaan yang khas. Dia memang pada awalnya mendapat serangan dari ulama-ulama tradisional yang mengatakan itu haram, itu pendidikan itu pakai celana panjang aja haram dulu begitu, apalagi pendidikan barat. Padahal Ahmad Dahlan mengatakan bahwa pendidikan ilmu-ilmu yang dari barat itu dulunya ilmu-ilmu yang dikuasai oleh cendekiawan muslim ya, di abad 8 sampai abad 13 itu yang justru waktu itu terus kemudian pindah ke barat ya. Nah, kalau dibawa oleh orang barat ke sini, nah, ilmu itu sama saja, itu semuanya dari Allah SWT. Ahmad Dahlan juga telaten menjelaskan itu bahwa semuanya kita di dalam Islam tidak ada keharusan untuk bentuk-bentuk lembaga-lembaga pencarian ilmu, tapi menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ketika beliau melaksanakan perubahan arah kiblat, waktu itu kan semua masjid di seluruh Indonesia itu kiblatnya mengarah ke barat persis gitu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang yang memiliki pengetahuan ilmu falak atau astronomi yang dalam itu keliru. Maka beliau karena meyakini kebenaran ilmu yang beliau miliki tadi, maka beliau melaksanakan perubahan arah kiblat. Dalam ceritanya beliau mendirikan surau, dirobohkan, itu sama ya tidak orang lain ya keluarganya sendiri. Tapi beliau tidak patah semangat. Meski mendapat banyak cobaan, Ahmad Dahlan terus melangkah. Setelah mendirikan sekolah, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912 sebagai pendukung aktivitasnya di bidang pendidikan. Melalui Muhammadiyah, Ahmad Dahlan merealisasikan ide-ide pembaruannya dalam bidang agama, pendidikan, dan sosial. Melalui pendidikan, Dahlan ingin memberantas kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Melalui tabliknya, Dahlan menyatakan perang terhadap takhayul, bid'ah, khurafat, serta membuka lebar-lebar pintu ijtihad.